Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Shalom sahabat rohani, renungan harian Alpha Omega Today hari ini mengambil judul Kehendaknya yang tidak berubah. Buku Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, menuliskan sebagai berikut. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menyertai kami sementara mengikuti renungan harian ini, agar iman kami terus dikuatkan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti dibuktikan oleh Alkitab, bahkan ditegaskan oleh manusia, perjanjian atau kontrak dari perjanjian itu harus dipandang serius dan terhormat. Dalam buku Ibrani 9 ayat 16 dan 17, di situ menyatakan mengenai masalah sifat mengikat dari persetujuan perjanjian itu dengan cara sebagai berikut. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, karena ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Saudara, perjanjian yang semula yang kekal itu, selain janji penebusan Allah yang pertama, juga merupakan kehendak terakhirnya bagi keselamatan kemanusiaan. Ketika Dia atau Yesus mati di Kalvari, Dia memeteraikan perjanjiannya itu, kehendaknya itu, rencananya itu. Jika Dia tidak mati, maka perjanjiannya, kehendaknya tidak akan pernah ada. Karena Dia mati, maka perjanjian itu pasti tidak dapat dibatalkan atau diubah. Perjanjian itu tidak boleh dikurangi atau ditambahkan, tidak karena diharuskan, tidak juga karena dibutuhkan. Segala yang diperlukan untuk keselamatan kita, semua prinsip, janji, prosedur yang diperlukan untuk keselamatan kita sekarang dan pada masa kekekalan sudah tercakup di dalamnya. Ada beberapa hal diantaranya, seperti baptisan, perjamuan Tuhan, 10 perintah termasuk Sabat hari yang ke-7 yang suci itu, yang tidak disetujui atau tidak dihormati oleh berbagai orang ataupun agama. Dipercikan sebagai ganti dicelupkan. Makan dan minum roti dan anggur tetapi tidak membasuh kaki. Mengurangi 10 perintah untuk alasan mengasihi tanpa aturan yang khusus. Dan mengganti hari pertama sebagai hari ibadah, mengganti hari ke-7. Tak satu pun dari pergantian dan perubahan-perubahan ini yang didukung oleh Alkitab. Mereka berjuang di sisi Kalvari yang salah. Dan karena itu, tidak disahkan oleh pewaris, yaitu Tuhan sendiri,
yang kata-katanya merupakan perjanjian dan yang kematiannya memeteraikan perjanjian itu. Lalu saudara, bagaimana seharusnya ibadah kita yang benar, yang sesuai dengan kehendak Kristus? Ibadah yang benar adalah penyerahan sepenuhnya, mati setiap hari terhadap diri, dan percaya dan menurut. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Bahkan, perilaku kita sehari-hari itu pun tidak memenuhi syarat untuk kerajaan sorga. Mengapa? Jawabnya ialah karena tidak ada sesuatu kecuali kebenaran Kristus dapat menjadikan kita berhak terhadap salah satu berkat-berkat perjanjian anugerah itu. Kita tidak boleh berpikir bahwa usaha kita sendiri dapat menyelamatkan kita. Kristus adalah satu-satunya harapan keselamatan kita. Hanyalah oleh karunia ini perjanjian kita dengan Kristus diterima, dimeteraikan, ditandatanganinya, dan bukan hanya itu saja, tetapi juga dimeteraikan selama-lamanya. Dan pada saat kedatangannya nanti, perjanjian kekal itu akhirnya dianugerahkan secara sempurna kepada kita. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan bila mana Kristus datang, kita akan beroleh kehidupan, kemuliaan kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.